Ya, halo semuanya, selamat datang di Tentang Ponsel. Dan kali ini kita akan bahas mantan flagship lagi. Ini adalah mantan flagship yang kemarin udah aku beli, udah ada video shortnya aku COD. Ini adalah Huawei P10 yang aku beli di harga 150.000. Ya, HP ini adalah mantan flagship yang dikeluarkan pada tahun 2017. Jadi kurang lebih umurnya itu udah 9 tahun ya untuk sekarang. Jadi harganya itu 150.000. Memang ada beberapa minus ya, kayak batangan dan juga lecet, serta ada beberapa minus lainnya lah, kayak cuma bisa kartu XL, nggak bisa pakai kartu Telkomsel karena memang HP ini tuh bukan yang versi resmi Indonesia. Jadi HP ini tuh dari Singapura. Dan nggak usah lama-lama lagi, kita lihat untuk bagian depannya sendiri. Ini ada layar LCD IPS Neo, ukurannya 5,1 inci dengan rasio 16:9, jadi belum full layar gitu, tapi udah Corning Gorilla Glass 5. Dan juga untuk kerapatan PPI-nya itu di 432 PPI. Jadi layar ini jernih banget ya walaupun IPS gitu. Terus kita lihat di bagian atasnya itu ada single kamera, itu ada 8 megapiksel dan mampu merekam di 1080p 30 fps. Ada earpiece juga untuk di sebelahnya. Jadi pada masanya ya kameranya udah cukup banget. Terus di bagian bawahnya itu ada sensor fingerprint di bagian bawahnya itu. Kayak tombol home ya, desainnya masih mirip-mirip dengan HP-HP di angkatannya lah. Kayak Huawei itu masih banyak yang pakai desain ini di seri Mate, sampai P20 pun pakai desain kayak gini juga sih seingatku. Kemudian HTC yang kemarin udah kita review itu desainnya juga kayak gini untuk bagian depannya. Dan HP ini tuh ukurannya compact 5,1 inci dan juga enak digenggam pakai satu tangan gitu ya. Dan juga nggak berat-berat banget. HP ini tuh tergolong ringan lah ya, cuman di 145 gram karena ukurannya compact dan juga beratnya juga kayak gitu, jadi enak lah untuk digenggam dengan satu tangan. Terus kita lihat di sini ada tombol volume up dan volume down di sebelah kanannya. Terus ada juga tombol on off, itu yang ada list merahnya itu ada tombol on off di situ. Jadi kayak gitu. Terus di bawahnya ini ada speaker, ada juga lubang Type C dan juga ada untuk audio jack ya. Memang udah agak lecet-lecet gini. Dan dia pakai desain unibody ya. Jadi di sebelah kirinya ini juga polos, nggak ada apa-apa. Di desainnya itu unibody, jadi backdoor sama frame-nya itu nyatu, yaitu metal gitu. Dan untuk di bagian belakangnya nih itu kayak tuton gitu. Jadi bagian bodinya itu, bodi utamanya itu beda, bagian di atasnya itu juga beda. Dan untuk di bagian atasnya itu kayak kaca-kaca gitu, itu ada dual kamera, yang mana ini ada tulisan Leica-nya gitu. Jadi dari zaman dulu ya istilahnya Huawei itu Leica banget, yaitu 12 megapiksel kamera utama yang udah ada OIS-nya dan juga 20 megapiksel kamera black and white atau hitam putih gitu, dan mampu merekam di 4K 30 fps. Di situ ada juga dual tone lampu flash, ada tulisan-tulisan di bawahnya, dan di sampingnya itu ada Leica gitu. Terus nggak usah lama-lama lagi, kita hidupkan untuk HP-nya. Ya, kayak gini bootingnya Huawei P10, ya, tulisan Huawei gitu, powered by Android. Tunggu aja. Oke, dan kayak gini bootingnya. Kalau gitu aku bakal setup dulu untuk HP-nya. Ya, ini HP-nya udah aku setup, udah daftar fingerprint juga, tes fingerprint lancar, masih oke untuk fingerprintnya. Oke, masih cukup responsif lah. Untuk fingerprintnya letaknya di depan situ masih cukup oke banget. Dan surprisingly ini layarnya oke banget walaupun masih IPS, belum AMOLED lah ya. Layarnya ini jernih banget, oke banget. Nggak ada keluhan untuk layarnya, bahkan nggak ada minus juga ya, walaupun udah 9 tahun umur HP ini. Layarnya juga nggak ada bercak-bercak atau apapun. Good job Huawei. Dan ya, HP ini tuh punya RAM 4GB, internal 64GB, dan udah UFS 2.0. Jadi ada beberapa versi ya untuk Huawei ini. Dan mari kita lihat di sini tentang ponselnya. Sayangnya HP ini tuh masih di Android 7. Aku coba update nggak bisa, server Huawei juga nggak tahu kenapa nggak bisa update HP ini secara manual, lewat komputer, lewat PC juga nggak bisa, nggak ketemu aku cara update-nya. Aku mungkin nggak sengerti itu ya. Cuman ya udahlah. Mari kita tes untuk kemampuan HP ini. Ya, HP umur 9 tahun lalu gimana sih kemampuannya dengan RAM 4GB, internal 64GB. Apakah dia masih sanggup untuk zaman sekarang atau enggak lagi. Dan ya, untuk aplikasi itu masih banyak yang bisa, kayak WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya, itu pasti masih bisa. Cuman untuk YouTube aku harus download versi lamanya untuk YouTube,
karena memang udah nggak support untuk yang YouTube versi baru. Dan ya kayak gini tampilannya, jadi kita lihat juga skor Antutunya dapat berapa. Dan skor Antutunya masih dapat di 200 ribuan, jadi masih cukup oke lah ya sebenarnya ya. Di harga 150 ribu ini masih oke banget untuk skor Antutunya 200 ribuan. Untuk WA, Instagram itu masih sanggup dan masih bisa. Tapi ya aku penasaran, gimana sih kalau HP ini aku pengen coba main game Mobile Legend, apakah masih oke? Dan settingan grafik Mobile Legend itu dapatnya kayak gini. Dan ya main Mobile Legend di HP ini tuh masih lancar banget, masih cukup enak untuk dimainkan walaupun layarnya kecil gini, 5,1 inci. Cuman ya kemampuan mesinnya masih cukup oke lah kalau untuk main Mobile Legend. Masih lancar, nggak ada frame drop, masih cukup enak untuk dibawa war sedikit-sedikit tipis-tipis. Cuman ya nggak bisa benar-benar di-push banget untuk main Mobile Legend di HP ini. Settingan grafiknya harus disesuaikan. Kemudian juga bagian suhunya ini cukup tinggi ya kalau main game di sini. Jadi harus pakai case gitulah kalau aku main, biar nggak panas di tangan. Jadi biar lebih enak juga main. Ini aku main di klasik, dapatnya bot gini ya nggak apa-apa lah, oke lah untuk mengetes kemampuan dari HP ini. Dan ya udah selesai. Dan gimana kalau kita bawa HP ini untuk main PUBG, apakah lancar juga atau enggak? Ya kita lihat di sini. Untuk main PUBG ya cukup lag ya, cukup patah-patah untuk main PUBG di HP ini. Ya karena memang HP ini umurnya udah 9 tahun dan cuma punya RAM 4GB, internal 64GB, dan masih di Android 7, nggak dapat update ke Android 9. Harusnya dapat update ke Android 9 sih, cuman nggak bisa diupdate. Mungkin server untuk update-nya P10 ini udah tutup. Komen dong untuk kalian yang punya Huawei P10 juga, gimana caranya untuk update-nya, karena aku pengen update karena HP ini ukurannya kecil, aku cukup suka juga. Dan ya settingan grafiknya kayak gini, tampilan grafiknya lah yang lebih tepatnya seperti ini. Jadi ya agak gimana gitu, lag parah, bahkan patah-patah. Dan ya seperti itulah untuk main PUBG. Ya aku tidak rekomendasikan main PUBG di HP ini. Ya selain karena suhu yang cukup panas, ya HP-nya juga lag ya. Jadi agak kurang enak lah. Bukan agak kurang enak, bahkan ini nggak enak banget main PUBG di HP ini. Ya mirip-mirip kemampuannya dengan HTC U11 kemarin. Agak gimana gitu main PUBG di HP ini. Suhunya juga nggak normal juga, panas banget untuk suhunya. Bagian belakang ini metal gitu, jadi panas banget, jadi nggak nyaman juga untuk dipegang HP ini kalau lagi main game itu. Enaknya pakai case gitulah biar nggak terlalu panas, atau kalian boleh pakai cooler, boleh pakai cooler. Dan itu tadi kemampuan untuk main game. Gimana kalau kita coba untuk kameranya sendiri? Kameranya ini kan ada Leica-nya gitu kan, Leica Sumarit gitu. Apakah oke untuk kameranya HP ini? Kita coba, tadi aku bersihin dulu lensa kameranya, kita coba foto lagi sekali. Ya ternyata masih oke ya, mas, bukan masih oke banget sih, enggak, dibandingin dengan kamera flagship zaman sekarang ya, karena ini mantan flagship kan. Jadi kalau dibandingin sama flagship zaman sekarang sih enggak. Cuman ya kalau kalian pengen foto-foto ya untuk upload ke sosial media, ini masih oke banget, kameranya masih bagus banget. Kita coba fotoin ini dan kita lihat warnanya bagus, cerah, detailnya juga masih oke ya, walaupun HP ini tuh HP tua, kameranya ya masih menakjubkan lah ya. Ya mungkin kerjasama antara Leica dan Huawei, dan juga dia udah punya dual kamera juga pada masanya, jadi hasilnya juga lebih bagus ya. Dan aku suka banget kayak dual tone gitu untuk bagian belakangnya, mampu merekam 4K 30 fps juga, jadi oke banget. Dan kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, komen, dan share. Sampai jumpa di mantan flagship selanjutnya.